Orang-orang bilang bahwa elektroda di Pakistan cepat habis, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka bahkan bisa mengelas bantalan, dan pemilik traktor dari Pakistan ini juga menghadapi masalah dengan bantalan yang retak parah, sementara di Pakistan belum ada suku cadang yang terjangkau. Untuk mengurangi kerugian kali ini, milik traktor membersihkan bantalan dengan baik sebelum membawanya ke bengkel, siap untuk meminta teknisi mengelas dan memperbaiki bagian yang patah. Karena cincin dalam dan luar bantalan keduanya karena bola-bola tidak bisa dilepas, bola-bola bisa terlihat, sehingga cincin dalam dan luar bantalan bisa dipisahkan langsung. Setelah teknisi mengeluarkan penyangga bola, untuk bisa membongkar cincin dalam yang retak, bola-bola besar ini perlu didorong secara manual, agar teknisi bisa mengeluarkan cincin dalam yang patah. Saat ini, langkah pertama dalam memperbaiki bantalan ini, adalah teknisi harus mengukur diameter cincin luar yang terhalang. Setelah melakukan pengukuran dari berbagai sisi tanpa ada kesalahan, untuk menghindari kemungkinan pergerakan pada cincin luar, seluruh retakan perlu diikat dengan pengelasan titik sederhana. Dengan syarat bahwa tidak ada kesalahan besar saat berputar, cincin luar bantalan ini sudah kembali ke bentuk aslinya. Kemudian teknisi menggunakan elektroda untuk mengisi bagian yang tersisa. Meskipun semua retakan cukup kecil, teknisi tidak menganggap remeh, karena permukaan las bantalan tidak memiliki kekuatan. Dia juga menghaluskan tepi di kedua sisi kontak, untuk memastikan bahwa tidak ada patah kedua di bagian yang sudah diperbaiki. Setelah pengelasan di sisi dalam cincin luar bantalan selesai, permukaan las yang tidak rata perlu dipotong menggunakan pahat ulir, agar lebar yang tidak konsisten tidak mempengaruhi pemasangan bantalan. Saat ini, bagian luar bantalan hampir tidak terlihat bekasnya, tetapi untuk menghilangkan permukaan bantalan luar yang rusak, perlu dilakukan pemotongan kedua menggunakan mesin bubut, agar bagian yang lebih besar dari diameter luar bantalan bisa dihilangkan. Meskipun sekarang bagian luar bantalan sudah menjadi satu kesatuan, akurasi bantalan diukur dengan jangka dan dibandingkan dengan penggaris baja. Meski tanpa alat canggih, ahli bisa membandingkan kesalahan data berulang. Bagian dalam bantalan tidak bisa dipahat, jadi mesin penghalus meratakannya agar bola berputar. Setelah diuji tanpa hambatan, perbaikan luar selesai, bagian dalam tidak dipotong kedua kali, celah retak tidak mempengaruhi, jadi dilas dengan las batang. Meski ada bekas las, dinding dalam dipotong dengan mesin bubut. Maka pekerjaan perbaikan ring luar bearing telah selesai, karena ring bagian dalam bearing belum dipotong dua kali. Setelah memastikan bahwa celah retak tidak mempengaruhi, hanya perlu dilas dengan las batang. Tetapi pengelasan tidak bisa terhindar dari masalah bekas las, jadi dinding dalam juga perlu dipotong dengan mesin bubut. Dengan pengalaman pemrosesan sebelumnya, pemotongan dinding dalam dan luar juga sangat cepat, dan sudah selesai. Meskipun dinding dalam tidak mempengaruhi perputaran bola, untuk memastikan bantalan bisa dipasang kembali ke tempatnya, sang ahli masih perlu menangani detailnya. Gunakan kertas amplas untuk menghaluskan bagian luar, bagian dalam dan luar diuji dengan bola bantalan. Gunakan palu agar bagian dalam tetap di tengah. Setelah penyangga bola diamankan, permukaan luar dihaluskan. Tes memastikan bantalan sudah diperbaiki. Tapi untuk mengembalikan bola bantalan ke tempatnya, perlu menggunakan palu untuk terus mengetuk, sehingga dengan tekanan bola, bagian dalam tetap terjaga di tengah. Setelah sang ahli mengamankan penyangga bola, seluruh permukaan bagian luar juga perlu dihaluskan dengan kertas amplas. Tujuan dari ini adalah agar bekas las di permukaan benar-benar hilang. Setelah sang ahli melakukan tes sederhana, maka bantalan yang retak ini sudah sepenuhnya diperbaiki. Teknik pengelasan ini benar-benar luar biasa.